Fatullah. Fakrullah. Oke. Umur? Mau dapat hadiah ini? Mau? Betul. Nah, sekarang saya tanya, siapa nama Perdana Menteri Malaysia? Oke. Siapa nama timbalannya? Oh, oke. Kau tahu siapa nama penceramah? Oke. Siapa kau kenal pelakon dari Korea? Ada. Kalau pelakon Malaysia siapa kau kenal? Kalau penyanyi Indonesia, ada kamu kenal penyanyi Indonesia? Oke, sudah. Kalau begitu dapat hadiah RM50. Tapi sebelum kau dulu saya tanya lagi. Berapa anak Nabi? Jangan kau tengok orang. Berapa anak? Berapa? Kau jangan tengok orang. Berapa? Siapa nama anak terakhirnya Nabi? Kalau begitu siapa nama istri ketiganya Nabi? Wis, lagi susah. Oke, sudah duduklah kau. Nah, itu anak-anaknya. Saya nak tanya orang tuanya. Siapa mau dapat hadiah? Siapa mau dapat hadiah? Tuan mau? Mau? Tak. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Sini Dato' ya. Oke. Sini. Sebab ini menghormati tetua, saya bagi 2 lembar. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama? Abdul. Sekarang boleh tak Tuan bagi saya informasi hari apa lahir Nabi? Tanggal, tahun. Oke, kalau begitu hari apa Nabi wafat? Dimakamkan? Hari? Oke. Kemudian itu salah, bukan hari kemarin. Nah, kemudian berapa istri Nabi? 9, salah. Kemudian siapa istri ketiga Nabi? Salah lagi. Berapa? Siapa anak pertama Nabi? Salah lagi. Oke, RM100. Oke, terima kasih. Sila. Nah, oke. Nah, apa maknanya? Dengar baik-baik. Datuk Tun Mahathir, Datuk Sri Najib, Dasat Latif, mereka tidak akan peduli kalian nanti pada masa. Semua orang-orang hebat yang kamu kenal, Ronaldo, Lionel Messi, Donald Trump, Tun Najib, Tun Mahathir, demi Allah, mereka tidak akan mencari kalian nanti di akhirat. Mereka semua akan sibuk dengan kesalahan-kesalahannya yang digambarkan dalam Al-Quran. Anak lari dari orang tuanya, orang tua tinggalkan anaknya, suami meninggalkan istrinya, istri meninggalkan suaminya. Lalu siapa yang mencari kita? Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya kepada kita ketika beliau bangkit dari alam kuburnya, hari kebangkitan namanya, dia gosok matanya. Dia tidak cari, ya Jibril, mana bapakku yang tidak pernah aku tengok? Ya Jibril, mana istriku Khadijah yang habis hartanya untuk bantu saya dakwah? Ya Jibril, mana ibu saya yang hanya 4 tahun bersamaku? Ya Jibril, mana cucuku Hasan Hussein yang saya sangat sayangi? Mereka tidak dicari oleh Rasulullah, padahal mereka adalah keluarga Nabi. Tapi siapa yang dicari Nabi? Aina umat. Mana umat yang tidak tahu namaku seperti tadi juga? Macam mana kau boleh cinta kepada Nabi kalau kau tidak tahu sejarahnya Nabi? Iya kan? Orang berkata, tidak mungkin kau cinta kalau kau tidak kenal. Tak
kenal maka tak sayang karena tak cinta. Mana boleh rasa cinta hadir kepada Nabi kalau kita tidak kenal. Kalau sudah tidak ada cinta kepada Nabi, mana boleh kau bisa meneladaninya. Inilah maknanya sehingga kita perlu maulid. Bayangkan saudara-saudaraku, budak seperti tadi, generasi hadapan masa depan orang-orang Islam yang ada di tanah Melayu ini. Kalau mereka tidak kenal nabinya, mereka tidak tahu keluarga Nabi, macam mana boleh diselamat agama kita? Maka kenalkan Nabi dari kecil. Anak saya budak kecil, saya kenalkan Nabi sejak kecil. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Nah, baru kau tahu 7 tuh? Iya. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Jadi anak karena dia senang lagu, ajarkan cinta kepada nabinya mulai kecil dengan cara nyanyi. Coba kan dari lagu itu tadi, anak-anak Nabi ada 7 orang, dia tahu 7 anaknya Nabi. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Saya yakin 90% di sini baru tahu anaknya Nabi 7. Jangan kau ketawa karena kau semua kena ini ceramah. Iya. Nah, itu sekarang. Kalau dulu saya waktu kecil, lagunya ibu saya lain lagi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Oh, zaman jahiliyah. Nah, jelaskan apa itu zaman jahiliyah. Nah, zaman jahiliyah itu namanya dulu di Mekah, yang sekarang kau kenal Mekah, dulu namanya Hijaz. Waktu itu zaman jahiliyah, 4 tuhannya orang Arab. Latta, Manat, Uzza, Hubal. Tuhannya nampak, tidak seperti Tuhan kita tidak nampak. Mereka nampak Tuhannya, patung, kayu. Dia bikin tangannya, dia bikin kakinya, dia bikin kepalanya, nampak seperti manusia. Lalu dia sembah. Orang paling kaya dia bikin dari emas. Bawa sedikit dari perak perunggu, bawanya lagi dari kayu, paling miskin dari roti. Lepas dia sembah Tuhannya, lapar. Dia tengok Tuhannya, kata dia, Tuhan, saya sudah sembah kau, sekarang saya lapar. Maafkan saya Tuhan, saya nak makan kamu. Zaman jahiliyah, Tuhannya dia makan nak. Sehebat-hebatnya jahat-jahatnya kalian, tidak ada yang makan Tuhan. Tapi zaman jahiliyah Tuhannya dia makan. Itu zaman jahiliyah nak. Lalu sampaikan perempuan zaman jahiliyah tidak ada martabatnya nak. Perempuan zaman itu, perempuan zaman itu kalau lahir, perempuan jenis kelaminnya langsung diambil sama bapaknya, dikubur hidup-hidup. Masih menangis anaknya, masih merah, keluar dari rahim ibunya, diambil sama bapaknya, dipendam, dikubur hidup-hidup. Kenapa? Perempuan dianggap hina. Bahkan perempuan kalau dewasa, tugasnya hanya apa? Lahir untuk melahirkan. Tempatnya dapur, kasur, sumur. Sumur, dapur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Bahkan perempuan waktu itu nak, itu dianggap jahiliyah. Boleh perempuan tukar ganti malam. Nah, kita bertarung ya. Kau suka bini saya? Iya. Kalau kau menang, ambil biniku pakai 2 hari. Zaman jahiliyah. Itulah Nabi lahir, zaman jahiliyah. Lalu kenapa? Lanjut lagi lagu. Lahirlah seorang rasul. Nah, lahir seorang rasul. Tapi rasul Nabi dan rasul ada berapa? 25. Siapa yang lahir? Bukan Nabi pertama, bukan Nabi tengah, tapi siapa yang lahir? Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia.
Siapa namanya? Bukan Ibrahim. Siapa namanya? Bukan Yunus. Siapa namanya? Bukan Daud. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Nabi Muhammad. Dan tuan-tuan harus tahu, sebelum lahir anaknya Siti Aminah, dari Adam sampai tahun gajah, tidak ada satupun manusia di bumi ini punya nama Muhammad. Nama penting. Tuan-tuan kasih nama Muhammad anak. Tapi tuan-tuan yang punya nama Muhammad, jangan pula kau tidak sholat. Namamu Muhammad tapi tidak sholat, kau dicari nanti sama malaikat. Namamu Muhammad tapi kau selingkuh. Namamu Muhammad tapi kau tidak puasa, kau menghina Nabi. Nah, maka diangkatlah Rasul, dikasih nama Muhammad. Lahirlah Nabi, seorang Rasul yang terakhir bernama Muhammad. Siapa nama ibunya? Siti Aminah. Yang terakhir dan mulia, Nabi Muhammad namanya, Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Itulah Nabi yang mencintai kita. Apa betul Nabi mencintai kita? Tajuk kita kan, saya lihat-lihat ini, mohon maaf tuan. Nah, ini cinta. Yang kau tengok lagi cinta. Pinjam dulu. Cinta. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Ternyata ketemu orangnya berbeda. Ya kan di Facebook kan macam itu kan. Oh, fotonya cantik betul. Ternyata ketemu bahan curhat. Cinta. Ayo, apa betul cinta kepada kita? Rasulullah cinta kepada kita. Coba dengar. Nabi influenza. Bahasa Melayunya salesma. Cocok. Itu yang bukan, jangan juga aku bayangkan keluar hidungnya Rasul di sini. Maksudnya demam. Ya, masemangi. Patandrei pelana. Bediuluna. Bukan orang Buddhis ke sini. Astagfirullah. Saya pikir saya di tanah Buddhis. Nah kan? Pening kepalanya, sakit, influenza, bolok. Ya. Lalu hari Isnin. Tanggalnya 12. Bulannya Rabiul Awal. Tahun 11 tahun setelah Nabi pindah dari Mekah. Jadi Nabi itu adek-adek, halo budak-budak. Wih budak. Angkat tangan kau budak. Jangan juga kaki-kaki merasa budak. Budak-budak. Nabi itu lahir hari Isnin. Meninggalnya juga hari Isnin. Ya. Nah, mana tadi yang tua saya tanya itu? Dimakamkannya bukan hari Jumat, tapi hari Rabu. Kenapa dimakamkan hari Rabu? Begaduh orang. Setelah wafat, orang Mekah bilang, bawa ke Mekah dikuburkan karena Mekah lahir. Kata orang Madinah, kami tidak mau. Kau memang dia dari Mekah, tapi kau usir. Maka kami keberatan. 3 hari baru ada kesimpulan dimakamkan di Madinah. Nah, sudah sama lahirnya hari Senin, wafatnya juga hari Senin, tanggalnya juga 12, bulannya juga sama-sama bulan Rabiul Awal. Jadi kalau ada orang dekat-dekat dengan hari lahir, biasanya itu sudah dekat-dekat mati. Jadi bila ada yang lahir bulan September bulan 9, jaga-jaga go. Ya kan? Nah, lalu berduka seluruh Madinah sampai berita ke Mekah. Mendengar berita kewafatnya Rasulullah,
Umar bin Khattab sampai jengkel dan mencabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad wafat? Siapa yang mengatakan Muhammad mati? Saya tebas batang lehermu. Muhammad tidak mati, dia hanya datang tidur sekejap menghadap kepada Allah lalu balik lagi. Mendengar ini, Umar ngamuk, tidak bisa menerima kenyataan kematian Nabi. Abu Bakar Siddiq pidato depan pintu rumah Rasulullah. Lalu Abu Bakar berkata, "Ayuhan nas, wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah tiada. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah akan abadi. Apakah setelah Muhammad wafat kalian akan kembali ke agama nenek moyangmu?" Mendengar ini, Umar bin Khattab baru sadar, ternyata Rasulullah telah wafat. Lunglai seluruh badannya, jatuh ke tanah karena tidak mampu menerima kenyataan Rasulullah telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cintanya Rasulullah kepada kita. Apa di dunia saja Nabi cinta? Tidak. Nabi cinta sampai di akhirat kelak. Dijelaskan dalam kitab, ketika hari kebangkitan, maka Nabi mencari, mana umatku? Mana umatku? Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, mana umat saya? Kita yang dicari. Dan apa cukup sampai di situ? Tidak. Nabi diberikan lagi oleh Allah namanya mukjizat, kelebihan. Dan mukjizat itu Allah berikan satu di akhirat, yaitu namanya syafaat. Apa itu syafaat? Kalau tuan-tuan sholatnya agak bolong-bolong sedikit, ada sholatnya yang tidak khusyuk, ada sholatnya yang kira-kira lupa sujud, ada sholatnya yang kira-kira lupa bahwa ini sudah 4 rakaat ternyata baru 3. Maka itulah datang syafaatnya Nabi. Dia tambal kekurangan-kekurangan kita beribadah. Ada haji kita yang sombong, ada haji kita yang hanya mau pamer, ada sedekah kita yang hanya mau pamer. Allah berikan Muhammad, berikan syafaat agar ibadahnya bisa diterima sisi Allah. Cintanya Rasulullah dunia sampai akhirat. Jangan pernah mempertanyakan cintanya Nabi kepada kita. Yang kita pertanyakan, sudahkah kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan, Ustadz, bila saya cinta kepada Nabi, macam mana caranya? 1, perbanyak salawat. You ada soalan dalam hidup? You nak beli sesuatu, duit tidak cukup, salawat. Mudah-mudahan berkah salawat Allah cukupkan rezekimu. Kau punya bini suka ngomel, bayangkan wajahnya, salawati dia. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi jangan kau di depannya. Kau bilang Allahumma sholli, dia tampar kau. Ibu-ibu, ada suamimu otaknya mau babini terus. Kalau dia tidur, ubun-ubunnya salawati. Macam dia ini tidur, ibu kau tengok ini ya. Ini dia tidur, kau salawati. Allahumma sholli ala sayyidina. Allah. Kalau dia bangun, apa kau bikin? Salawat. Kan? Anak muda, ada perempuan kau senang sekali, kau mau sama dia, dia pun mau sama kamu, mau muntah lihat mukamu. Jangan putus asa. Selama niatmu mau ibadah, mau menegakkan nikah karena Allah, bayangkan wajahnya, kau salawati dia banyak-banyak. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli. Esok jumpa langsung dia bilang, "Bang, lamar saya." Tapi jangan kau salawati bininya orang. Salawat. Bersalawat kepada Rasul. Kadang saya ditanya, "Ustadz, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Kau salawat tidak?" Tidak. Itu penyebabnya. Siapa yang doa tak awal dan akhir dengan doanya tanpa salawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Jadi bila nak berdoa, salawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi, salam alaik, ya Rasul, salam alaik, ya Habib, salam alaik, salawatullah alaik. Barulah kau minta. Doakan dulu ibu bapak. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak tahu bahasa Arab, bahasa Melayu juga boleh. Tidak tahu pun bahasa Melayu cakap, kau dalam hati saja. Malaikat cakap, oh kawin lagi istri suami nanti. Daripada kau bahasa Arab tidak tahu artinya. Nanti bingung malaikat, apa maksudnya ini Tuhan? No, doa lain di bibir, lain di hati. Doanya minta hujan, ternyata doa yang dia baca bahasa Arab minta bini. Bingung malaikat, ya kan? Nah, sudah doa,
Ya Allah, demikianlah doa hamba. Kabulkan ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Selawat. Ibu-ibu, ibu nak punya anak soleh soleha, selawati dia setiap saat. Tak ada dosanya ibu ambil air dalam bejana, dalam gelas atau dalam ini, macam ini bu, ya. Ibu selesai salat hajat, baca doa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Lalu ibu salawati itu air sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Niat dalam hati, mudah-mudahan keberkahan dan kecintaan Allah kepada nabinya, air ini menjadi asbab, menjadi datangnya pertolongan Allah. Dia minum anak kita, lembut hatinya, tutur katanya baik. Jadi mulai ini, bikinkan salawat suamimu. Kau kasih minum. Begitu tuan-tuan minum, kau tanya, air salawat kah ini? Hekat? Nah, bersalawat. Ya. Yang kedua, bila you cinta kepada Rasulullah, amalkan sunnah-sunnahnya. Sunnahnya, yang boleh sunnah panjang jenggot silahkan, tapi jangan kau tuduh orang tidak jenggot tidak sunnah. Sebab saya pun dianggap ustadz tidak sunnah. Di Indonesia ramai di medsos, ustadz sunnah. Saya cari nama saya, tak ada. Ustadz tidak sunnah, nomor 13 nama saya. Saya cakap, kenapa kau tuduh saya ustadz tidak sunnah? Dia bilang, macam mana kau ustadz sunnah, tidak ada jenggotmu. Mana boleh kalau kita tidak mau tumbuh? Saya sudah bagi minyak, tidak mau tumbuh dia. Ya, yang mau pakai celana di atas mata kaki silahkan. Tapi jangan pula orang yang tidak di atas mata kakinya kau anggap tidak sunnah. Ada sunnah yang lain. Sunnah yang mulai sederhana. Apa? Kau berikanlah salam setiap kau ketemu. Itu dalam Islam. Tidak boleh kita tidak urus tetangga. Tidak boleh kita individualis. Kita dalam Islam itu punya kepekaan terhadap orang di samping kita. Jangankan teman, jangankan kenal, tidak kenal sekalipun, kita mesti menyapa dan mendoakan. Mana buktinya? Duduk-duduk di kereta umum, bus persiaran. Kalau di kampung saya namanya PT-PT. Di sini bus berhenti-henti. Ya kan? Ya, betul. Bus orang awam, ya kan? Atau pesawat lah, pesawat terbang. Kau duduk di sini, begitu di sampingmu bersin, haji. Apa dia ucapkan? Alhamdulillah. Apa kau ucapkan? Yarhamkallah. Padahal kita tidak kenal. Apalagi dia balas, karena sudah didoakan, dia balas lagi. Yahdi bikumullah. Iya. Tapi macam mana umat Rasulullah sekarang? Mereka satu keluarga, satu rumah, pergi makan katanya kumpul keluarga. Dia pergi makan di kedai, tapi apa dia saling baku sapa? Tidak. Dengan sibuk dengan begininya masing-masing. Bapaknya di sini, mamanya di sini, anaknya sini, semua sibuk. Tidak ada yang bincang. Tidak begitu Rasulullah mengajarkan kita. Rasulullah setiap tumpah orang, beliau jabat tangan. Dan beliau jabat tangan, tidak pernah dia lepas tangannya sebelum orang melepasnya. Dan dua tangan. Beliau kalau dipanggil sama sahabat, Das'ad, kalau saya paling balik, iya Datuk. Tapi Nabi tidak. Das'ad, ya Muhammad, beliau balik begini. Dia balik seluruh badannya. Sangat menghormati. Beliau bila jumpa orang, jabat tangannya, dia senyum, dia pandang matanya. Kalau kita jumpa kawan handphone, iya. Itulah Rasulullah, cinta Rasulullah. Amalkan sunnah-sunnahnya.
Naik sikit. Ibu-ibu. Hei. You nak bantu suamimu cari nafkah? Jawab dulu. Mau tak? Baru 10 orang. Mau? Bila you nak mau bantu suami cari nafkah, tak payah kau pergi pusing-pusing bandar. Lebih kau tinggal di rumahmu sholat duha. Siapa yang bagi rezeki? Pekerjaan? Bukan. Biar pekerjaan sama, pasti ada yang kaya, ada yang tidak. Meskipun sama tempatnya kerja. Iya toh? Itu menunjukkan Allah yang bagi rezeki. Puan-puan tahu cicak? Tahu? Apa dia makan itu cicak? Nyamuk. Ya toh? Masuk akal tak? Tak masuk akal kan? Cicak cuma di dinding. Nyamuk terbang. Mana boleh dijumpa? Tidak ada punya iPod. Iya toh? Satu di dinding, satu terbang. Mana bisa dia makan? Tapi lagu saya waktu kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak lagu cakap, nyamuk lompat ke nyamuk. Cicak lompat ke nyamuk. Enggak, patah-patah cicak kalau dia lompat, Pak. Itu Allah. Ada 3 rahasia Allah yang tak boleh kau campuri. 1, bini, jodoh. Cantik betul istrinya. Suaminya jelek, jodoh. Yang kedua, ajal. Biar kau mau, kalau tidak tiba, tidak mati kau. Yang ketiga, rezeki. Nah, karena rezeki urusan Allah, bagi kita orang Islam yang mendatangkan rezeki, 1, sholat duha. 2, surah Al-Waqi'ah. 3, sedekah. 4, doa. Saya kaki tangan kerajaan di Indonesia. Kalau lihat, tidak mungkin saya boleh bisa sampai sini. Kalau lihat gaji saya. Tapi saya keliling-keliling Indonesia. Keliling-keliling dunia pergi dakwah. Bukan saya beli tiket. Tapi apa? Bini saya selalu doakan saya. Ya Allah, murahkan rezekinya suamiku. Maka bini yang bagus, dia tinggal di rumahnya, sholat duha. Ya Allah, Engkau yang mengatur rezeki suamiku. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan ya Allah. Jika masih dalam tanah, munculkan ya Allah. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang paling penting ya Allah, berkahkan. Lepas tu kau WhatsApp suamimu, bang, jangan risau cari harta, jangan risau bekerja. Baru saja ku selesaikan kau sholat duha 8 rakaat. Salam sayang selalu dari rumah, binimu di rumah. Tuan-tuan, pernah di WhatsApp macam itu binimu? Pali WhatsApp binimu, jangan lupa singgah beli gas. Bu, bini saya bu, cantik dan muda. Dato, kalau saya mau pikir itu bini saya diambil ransel. Berat. Saya bilang, tak payah kau angkat sayang, berat. Dia bilang, beratnya ransel ini tak seberat bebannya Ustadz mencari nafkah untuk kami. Saya naik kereta, dia cium tangan saya bu, 3 kali. Sudah itu dia cium lagi jidatku. Sudah itu dicium lagi mata kanan. Dicium lagi mata kiri. Ini lama-lama sikit. Lepas tu dia peluk saya, dia usap dadaku, lalu dia cakap, Ustadz, ridhoi saya. Dia tidak tutup pintu kereta sebelum saya bilang, ya, saya ridhoi kau sayang. Pergi saya, dia bagi WhatsApp, Ustadz, Ece hafal hadis yang ke-16. Enak perasaan. Siapa janda goda saya, tidak tergoda. Kenapa? Ada bidadari di rumah saya. Apa? Kalau kau semua pergi suamimu, di mana kau? Pulang! Pulang kamu! Kau periksa HP-nya suamimu, dia kasih kau 1, masih ada dia sembunyi di kereta 2. Kenapa tahu Ustadz? Karena saya juga kadang begitu. Sembunyi kereta itu kereta. Hei, Bu, mau bantu suami cari nafkah?
sholat duha. Saya tak tahu niatnya Ustaz. Tidak mesti kau usalli, tidak mesti. Hanya ulama Melayu Indonesia, Brunei Indonesia, Malaysia yang mengajarkan itu usalli sunnatal duha. Ulama Timur Tengah tak ada. Itulah sebabnya kalau kau pi umroh, kau tengok itu orang Arab kalau masuk masjid. Kau tengok itu, yang macam ni aja dia. Allahu Akbar. Kalau kita kan lama dulu. Sebab dia mesti loading. Orang Arab dia berdiri, Allahu Akbar. Selesai. Kalau kita salli. Mau ucap boleh, tidak ucap pun boleh. Allah sudah tahu kau mau sholat duha. Begitu ibu wudu, itulah niat. Saya mau sholat duha, ada dalam hatimu, itu niat. Sholli sunnatal duha, mau ucapkan pun boleh. Sholli sunnatal duha, rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Anda tahu bahasa Arab, bahasa Melayu. Saya nak niat sholat duha, 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun kau tak paham, kau cakap saja segini, Tuhan sholat duha, Allahu Akbar. Sila. Lebih lengkap karena kalau saya bahas semua sunnah-sunnah panjang sekali. Tidak cukup masa. Yang ketiga, bila cinta kepada Nabi, yang ketiga caranya adalah menghormati para pewarisnya. Siapa pewaris Nabi? Datuk Bandar? Bukan. Siapa pewaris Nabi? Orang kaya? Bukan. Siapa pewaris Nabi? Al-ulama'u warisatul anbiya.